Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Absyabullah, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi susulan terkait mata kuliah kewirausahaan dengan judul Kerajinan Tutup Botol. Pendahuluan, limbah plastik menjadi masalah lingkungan yang terus meningkat. Tutup botol plastik merupakan salah satu limbah yang sulit terurai, namun memiliki potensi untuk diolah menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomi. Untuk masalah botol plastik sendiri, yaitu sampah plastik sulit terurai dan terus meningkat setiap tahunnya. Tutup botol plastik adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan. Untuk sebagian besar tutup botol langsung dibuang tanpa dimanfaatkan kembali. Tujuannya sendiri untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang ide bisnis kerajinan tutup botol plastik. Yang kedua, menilai potensi pasar produk kerajinan berbahan daur ulang. Yang ketiga, mengembangkan bisnis yang bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan. Untuk metodologinya sendiri, untuk pertama kita pengumpulan data menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Setelah pengumpulan data, kita mendapatkan responder sebanyak 37 orang. Untuk profil respondennya sendiri beragam dari usia pekerjaan yang berbeda-beda. Survei responden, mayoritas responden berusia 20-30 tahun dan menunjukkan minat tinggi terhadap produk daur ulang. Frekuensi produk teratas dan sebagian besar pembeli minuman berkemasan sehingga bahan baku mudah tersedia. Data survei mendukung fokus produk sederhana, menarik, dan berharga terjangkau. Untuk analisis kebutuhan dan minat, responden peduli lingkungan dan memilih rentang harga di antara 5.000 sampai 20.000 sebagai titik harga yang optimal. Dengan desain yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat, produk ini layak dikembangkan. Keputusan kelompok, kembangkan produk gantungan kunci sebagai prioritas pasar. Untuk struktur organisasi di kelompok kita sendiri, yaitu ada ketua tim bernama Pak Riki Susanto dengan tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, mengawasi jalannya proyek serta mengambil keputusan strategis. Untuk wakilnya sendiri ada Pak Hafiz Mubarok yang tugasnya mengelola proses pembuatan produk, memastikan kualitas hasil kerajinan, dan mengatur jadwal produksi. Selanjutnya ada sekretaris dan administrasi, yaitu Pak Holis Hardiansyah. Tugasnya sendiri menyusun laporan, dokumentasi kegiatan, serta mengelola administrasi usaha. Selanjutnya pemasaran dan promosi, yaitu saya sendiri, Absyabullah. Tugasnya membuat strategi pemasaran, promosi di media sosial, dan mencari peluang kerjasama penjualan. Yang terakhir, keuangan dan pengadaan bahan oleh Bapak Alpan Haris Maulana dengan tugas mengelola keuangan usaha, mencatat transaksi, serta memastikan ketersediaan bahan baku. Visi dan misi. Visi usaha kerajinan daur ulang yang inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan. Untuk misinya, menghasilkan produk kreatif dari limbah plastik, menjaga kualitas produk, meningkatkan kesadaran lingkungan, memperluas pemasaran produk, mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, straight terdiri dari bahan baku yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan. Untuk weakness-nya sendiri,
produksi masih manual dan kapasitasnya masih terbatas. Untuk opportunity-nya sendiri, tren produk eco-friendly. Yang terakhir, trade, yaitu persaingan produk kerajinan. Untuk analisis usahanya sendiri, analisis makroekonomi. Analisis ekonomi, tren ekonomi kreatif meningkat, produk daur ulang semakin diminati. Untuk analisa sosial, kesadaran lingkungan meningkat, produk ramah lingkungan menjadi pilihan konsumen. Analisis teknologi, promosi melalui Instagram, TikTok, Marketplace, penjualan online. Analisis sosial budaya. Untuk analisis sosial budaya ada analisis ekonomi, yaitu tren ekonomi kreatif meningkat, produk daur ulang semakin diminati. Untuk analisis sosial, kesadaran lingkungan meningkat, produk ramah lingkungan menjadi pilihan konsumen. Untuk analisis teknologi, promosi melalui Instagram, TikTok, Marketplace, dan penjualan online. Untuk pembuatannya sendiri, bahan dan alat yang dibutuhkan itu bahan utama tutup botol, plastik, rantai gantungan kunci. Alat adalah cetakan, cukis, gunting, setrika, baking paper. Langkah pembuatannya step by step. 1. Siapkan cetakan atau cukis. 2. Gunakan baking paper untuk media melelehkan tutup botol. 3. Supaya lebih cepat meleleh, gunting tutup botol menjadi cacahan. 4. Setrika hingga tutup botol leleh. 5. Buka baking paper secara cepat. 6. Cetak segera dengan cetakan cookies. 7. Lepas bagian pinggir. Untuk yang ke-8, rapikan bagian pinggir dengan gunting dan tambahkan rantai pengunci. Untuk selanjutnya, pengemasan dan penetapan harga. Pengemasan, penetapan harga, dan pemasaran. Pengemasan. Gunakan kemasan sederhana ramah lingkungan dengan label produk dan cerita singkat misi lingkungan. Untuk penetapan harganya sendiri, ditentukan margin berdasarkan biaya bahan dan waktu. Tetapkan harga satuan di antara angka Rp5.000 sampai Rp20.000 sesuai kompleksitas. Untuk pemasarannya, promosi lewat media sosial, bazar kampus, dan kerjasama komunitas lingkungan untuk membangun brand. Untuk selanjutnya, segmen dan target harga. Target utama antara usia 20 sampai 30 tahun. Karyawan dan mahasiswa yang peduli lingkungan. Produk difokuskan sebagai aksesoris dan souvenir untuk segmen urban. Untuk produksinya sendiri adalah 150 pieces per bulan. Harga jual 10.000 per pieces. Untuk pendapatannya sendiri 150 kali 10.000. Didapatkan harga 1.500.000 per bulan. Untuk brand Event Point atau BEP, modal awal Rp400.000, laba per produk sebesar Rp5.000. Untuk BEP-nya Rp400.000 dibagi Rp5.000 didapatkan 80 produk. Untuk kesimpulannya sendiri, produk kerajinan dari tutup botol plastik layak dikembangkan, bahan mudah diperoleh, dan minat pasar yang kuat. Fokus pada desain yang menarik, kontrol kualitas, dan strategi harga terjangkau akan meningkatkan keberhasilan usaha. Untuk implementasinya sendiri, produk bertahap dan pemasaran terarah, mendukung keberlanjutan bisnis.
Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.